Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bapak-bapak hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala banyak bersumpah dengan masalah waktu untuk memahamkan kepada semua manusia bahwa waktu adalah perkara yang sangat penting di dalam kehidupan. Allah Subhanahu wa taala berulang-ulang bersumpah dengan waktu. Dari mulai malam hari Allah SWT bersumpah wal laili, kemudian wal fajri wasyamsi wadduha wan nahari, bahkan untuk menegaskan kembali bagaimana begitu pentingnya masalah waktu. Sampai Allah Subhanahu wa taala sumpah dengan masalah waktu dan menjadikan satu surat. Wal 'asr, demi waktu asar. Maka Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan bahwa seandainya saja Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan Al-Quran 6.660 ayat, 30 juz, ataupun 114 surat, maka cukup Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan surat Al-Asr ini untuk menjelaskan kepada setiap hambanya bagaimana agar hidup di dunia menjadi orang beruntung, dunia dan akhirat, sehingga terbebas daripada alam kerugian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bisa kita buktikan betapa berharganya waktu di dalam kehidupan kita. Andaikan saja ada satu orang dia mendapatkan uang, mungkin uang itu uang dari hasil keberuntungan, mendapatkan hadiah, sehingga seumur hidupnya orang itu baru pertama kali mendapatkan daripada uang sejumlah tersebut, karena dapat hadiah uang 100 juta rupiah. Maka pada saat dia pulang dengan membawa kegembiraan karena di tangannya ada hadiah uang tunai 100 juta ini, saat di perjalanan
ternyata dia ketiduran. Uangnya pun dalam sekejap hilang. Karena ternyata pada saat sedang dia tidur, uang yang diisi di tasnya di sebelah samping tempat duduknya itu, ada yang mencuri. Maka begitu bangun, uang sudah tidak ada lagi di hadapan. Maka tentu dia akan menyesal. Bahkan mungkin dia sampai menangis, histeris, membuktikan penyesalannya. Karena seumur hidup dia baru punya kesempatan memegang uang 100 juta, tetapi tak sempat daripada untuk memanfaatkannya karena ditakdirkan hilang uang yang ada di sampingnya, yang ada di hadapannya. Tetapi kata ulama, semenyesal-menyesalnya seorang manusia kehilangan harta, seseorang kehilangan daripada benda yang dicintainya, bahkan seseorang yang kehilangan daripada istri yang dicintainya, maka semenyesal-menyesалnya orang tersebut pasti akan ada akhirnya. Karena dia akan berpikir dengan jernih. Buat apa? Harus berlarut-larut dalam kesedihan. Toh kalau saya berjuang lagi, uang pun mungkin akan segera untuk didapatkan kembali. Kehilangan istri pun, usaha kembali akan mendapatkan istri yang baru. Maka penyesalan yang ada akhirnya. Tetapi hadirin yang mulia, manakala seseorang dia kehilangan 1 detik kehidupan, maka niscaya dia akan menyesal semenyesal-menyesalnya. Penyesalan yang tidak akan berakhir, bahkan akan terbawa penyesalan sampai daripada kehidupan akhiratnya Allah SWT. Maka Allah SWT gambarkan bagaimana penyesalan orang-orang kafir ketika di dunia waktu telah diberikan kesempatan oleh Allah SWT untuk menumbuhkan keimanannya, tapi malah dia ingkar kepada Allah SWT. Maka penyesalan terjadi, terucapkan di alam akhirat dengan kalimat Rabbana absorna wa sami'ana farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Rabb, telah kulihat sekarang, telah kudengar sekarang apa yang dulu Engkau janjikan, tapi kami mengingkarinya. Maka kami minta, mereka minta, ya Allah, kembalikan kami ke dunia. Na'mal salihan inna muqinun. Aku akan gunakan daripada kesempatan yang kedua kalinya ini menebus kesalahan-kesalahan aku ini dan akan menyempurnakan waktu ini hanya untuk taat kepadamu ya Allah. Dan sekarang aku baru yakin. Itulah penyesalan orang-orang yang dia kufur durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Penyesalan yang luar biasa, yang tidak akan pernah bisa terulang lagi, yang tak akan pernah bisa diperbaiki kembali, kecuali hanya untuk mempertanggungjawabkan saja apa yang sudah dia buat selama Allah berikan kesempatan hidup di dunianya.
Sehingga kehidupan di akhirat pun penuh dengan daripada kesusah payahan, penderitaan. Di alam barzah dia disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mahsyar, di sirat, bahkan ujungnya dia akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Tetapi Nabi pun menginformasikan, ternyata penyesalan bukan hanya oleh orang-orang yang durhaka saja. Bahkan penghuni surga mereka akan merasakan sebuah penyesalan yang luar biasa. Dikarenakan begitu berharganya satu detik kalau dimanfaatkan dengan ketaatan kepada Allah SWT, bahkan berbuah besar dengan ganjaran-ganjaran pahala-pahala daripada Allah SWT di akhirat kelak. Sebagaimana Allah gambarkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, ketika Nabi menjelaskan tentang sepenggal kisah orang-orang mereka yang berada dalam surganya Allah Subhanahu. Maka dalam hadis itu dijelaskan, ketika seluruh manusia yang taat kepada Allah dimasukkan ke dalam surga, bahkan surga yang bertingkat-tingkat, maka satu ketika seorang ahli surga yang berada di tingkatan tertentu, dia menyaksikan ada satu tetesan daripada surga di atasnya. Dan ternyata setetes dari parfum yang jatuh ke surga yang di bawahnya tersebut mengeluarkan aroma yang lebih wangi daripada surga yang dia miliki. Sehingga penduduk surga itu bertanya-tanya, apa gerangan yang terjadi sehingga setes parfum yang jatuh ke surganya ini mengalahkan daripada keharuman daripada surga ini. Maka malaikat menjawab, wahai fulan, sesungguhnya parfum itu telah jatuh daripada surga, yang dimana ahli surga tersebut dengan engkau hanya berbeda satu ucapan dzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saat itu ahli surga pun menjerit kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, andaikan dengan satu ucapan dzikir saja seperti ini perbedaannya, niscaya dahulu ketika aku di dunia tentunya setiap detik kehidupan aku tidak akan pernah terlewatkan kecuali detik itu digunakan untuk berzikir kepada engkau, ya Allah. Inilah keadaan yang akan terjadi nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Untuk Allah Subhanahu wa taala menghargai siapa-siapa saja yang ketika di dunianya betul-betul memampatkan waktu dengan sebaik-baiknya,
diisi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Baginda Rasulullah SAW dan sahabat-sahabat telah menjadikan satu rule, telah menjadikan daripada kehidupan yang harus kita ikuti. Bagaimana mereka betul-betul menggunakan waktu sebaik-baiknya, kesempatan yang Allah berikan digunakan, dimanfaatkan dengan kesempurnaan nilai-nilai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sahabat membangun sebuah rumus dalam kehidupannya di bawah bimbingan baginda Rasulullah SAW dengan satu jargon. Setiap waktu ada amalnya, dan setiap amal ada waktunya. Dan memang Allah SWT telah kabarkan bagaimana pentingnya pengaturan waktu ini. Waktu yang selayaknya kita gunakan, kita manfaatkan sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di bagian surat An-Naba bagaimana Allah secara global memberikan gambaran bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan waktu siang adalah digunakan untuk mencari karunia Allah Subhanahu wa taala di permukaan bumi ini dengan jalan-jalan kebaikan, dengan ikhtiar-ikhtiar yang tentunya ada di dalam rel-rel rambu-rambu daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika waktu malam tiba, masuk ke waktu malam, maka Allah SWT perintahkan, kabarkan kepada kita, itulah saatnya digunakan untuk beristirahat dan banyak-banyak meluangkan waktu untuk bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting untuk menjadi bagian daripada prinsip-prinsip kehidupan kita, sehingga keridhaan Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada para sahabat, tentunya dengan bagian sepak terjang sahabat dalam menggunakan waktu-waktu dan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, juga harus kita rangkaikan, juga harus kita ikuti cara menggunakan waktunya para sahabat agar kita mendapatkan keridhaan Allah SWT yang sama. Maka untuk perkara ini Bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW telah memberikan rancangan memanage waktu, mengatur waktu secara umum, secara mudah, sehingga dalam keseharian kita, di dalam perjalanan kehidupan kita ini betul-betul mengundang keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan pokok-pokok yang harus kita pahami dalam memanage waktu ini, sebagaimana dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW dan para sahabat.
dengan beberapa langkah, beberapa hal yang mesti kita betul-betul pahami. Ini menjadi rangkaian daripada manajemen pengaturan waktu kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, Nabi SAW telah menjadikan daripada satu amalan yang menjadi standar bagaimana pemanfaatan penggunaan waktu dengan sebaik-baik adalah dengan daripada datangnya ataupun dengan diturunkannya perintah sholat yang 5 waktu. Inilah standar awal bagaimana seseorang itu akan berada di dalam dimensi pengaturan waktunya ini menjadi datangnya keberkahan, bahkan akan mendatangkan daripada keridhaan Allah SWT. Allah SWT telah mengatur dalam waktu 24 jam ini dengan perintah sholat yang 5 waktu. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Bahkan Allah SWT telah tentukan waktu-waktunya. Kapan waktu duhur, waktunya duhur, kapan waktunya asar, kapan waktunya daripada maghrib, kapan waktunya isya, kapan waktunya waktu subuh. Maka melalui dimensi daripada waktu inilah, dengan cara penentuan waktu sholat inilah, akan tersambungnya setiap daripada aktivitas-aktivitas di antara 2 waktu sholat itu menjadi bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Nabi sampaikan dalam salah satu hadis bahwa manakala seseorang membuat amal kebaikan terhubungnya antara 2 waktu sholat, ketika datang waktu duhur, dia sholat duhur tentu dengan cara yang contohkan Nabi dan sahabat berjamaah. Kemudian melakukan aktivitas kebaikan, dan ketika datang waktu asyar, dia pun langsung sholat tepat waktu dengan cara yang sama dibuat Nabi dan sahabat. Itu pun adalah dengan cara berjamaah. Maka aktivitas-aktivitas kebaikan di antara dunia asar ini akan bernilai daripada sholat. Akan dihitung sholat semua. Begitulah dari waktu ke waktu. Sehingga pantas Allah SWT memberikan gambaran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Karena setiap amal kebaikan ketika dikawal dengan 2 waktu sholat baru ini, Nabi sampaikan akan menjamin semua aktivitas kebaikan itu dinilai sholat oleh Allah SWT. Maka penting sholat 5 waktu ini menjadi bagian yang harus sangat diperhatikan dalam kehidupan kita. Karena akan memberikan efek yang besar atas pundi-pundi daripada investasi kita di akhiratnya Allah SWT. Bahkan kita sama-sama mafhum bahwa sholat adalah merupakan agenda amalan yang paling penting setelah iman, di mana seluruh amal akan ada nilainya di sisi Allah SWT ketika amalan sholat ini mendapatkan nilai dan dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bagaimana dalam memanage waktu ini Rasulullah SAW dan para sahabat telah mencontohkan selalu berorientasi kepada fikir masa depan. Tidak berpikir hanya sekedar instan saja. Apa-apa yang dibuat ini bagaimana menjadi asbab nilai kebaikan di masa yang akan datang.
Ini yang dibuat Nabi dan sahabat di dalam perjuangan. Menggunakan waktu-waktu kehidupannya ini. Sehingga mereka mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan saja daripada investasi jangka panjang untuk kehidupan akhirat, bukan. Tetapi dalam kehurusan daripada kehidupan dunianya. Bagaimana Nabi telah memikirkan, kita sama-sama tahu. Ketika Nabi mendapatkan penderitaan, kesusahan dalam perjuangan agamanya di Taif. Yang ada adalah bentuk-bentuk daripada intimidasi kepada Nabi. Tohir batin dari penduduk Taif ini. Tetapi Nabi telah berinvestasi dengan fikirnya. Sehingga muncul dalam doa-doa yang dipanjatkannya. Penderitaannya telah beliau persembahkan kepada Allah SWT diminta untuk diganti pengorbanan perjuangan ini dengan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Nabi sampai, ya Allah, andaikan daripada kakek, bapak mereka itu tidak mau menerima daripada ajakan daripada, maka aku berharap anak cucunya, keturunan daripada orang Taif ini, mereka mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah Nabi mengajarkan kepada kita tentang sebuah konsep keberhasilan, konsep daripada kemenangan, kesuksesan adalah senantiasa selalu dengan orientasi daripada masa depan. Sehingga satu kali pun Nabi telah berada dalam keadaan lapar yang sangat dengan para sahabat. Puncak kelaparan telah terjadi. Yang melatar belakangi daripada terjadinya perang Khandaq. Maka saat Nabi dan sahabat telah semuanya daripada menggali parit. Karena Nabi memberikan gambaran strategi bagaimana untuk mendapatkan kemenangan adalah dengan daripada membuat parit-parit tersebut. Maka ketika ada sebongkah batu yang tidak bisa digeserkan, tidak bisa dipecahkan para sahabat, Nabi telah mengambil daripada pemukul dan telah daripada memukul batu tersebut dengan kata-kata yang penuh dengan optimisme ke depan. Pukulan pertama, Rum akan jatuh. Pukulan kedua mengeluarkan cahaya, Parsi akan jatuh. Sehingga sahabat menjadi heran, bagaimana kejatuhan Rum dan Parsi ini akan bisa didapatkan sementara saat ini kita dalam keadaan kelaparan seperti ini. Tetapi Nabi membangun optimisme bahwa sesungguhnya kemenangan Islam, walaupun pada akhirnya terjadi di masa-masa bahkan setelah Nabi SAW meninggal dunia, dan itu terjadi dengan berbuah keoptimisan tersebut. Itulah bagaimana spirit memanage waktu kita. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam memanage waktu ini, Nabi SAW telah memberikan satu gambaran. Pentingnya terus untuk membuat satu produktivitas. Jangan biarkan satu saat pun kecuali dengan ada nilai-nilai produktivitas di dalamnya.
Maka Nabi telah menyampaikan bagaimana arahan-arahan kepada para sahabat agar setelah menyelesaikan amal yang satu untuk segera mempersiapkan target amalan yang berikutnya, dan terus dengan kesibukan-kesibukan di dalam beramal tersebutlah satu harapan besar dan sebuah keniscayaan yang sangat besar. Dia akan meninggal dunia dalam keadaan sibuk membuat produktivitas amal dalam kehidupannya, sehingga mereka mati di dalam amal, mati mendapatkan daripada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, bagaimana Nabi telah mengarahkan agar setiap peluang-peluang waktu manakala kita Allah SWT berikan daripada kemampuan untuk segera daripada digunakan dengan sebaik-baiknya, sehingga pola aji mumpung selagi ada peluang dan kesempatan untuk menggunakan nilai-nilai ketaatan kepada Allah SWT, nilai akan berikan kemanfaatan kepada seluruh daripada umat manusia. Nabi telah mengarahkan kepada para sahabat. Itulah yang harus menjadi prinsip di dalam pengaturan memanage waktu. Sehingga terilustrasikan bagaimana Nabi menyampaikan kepada sahabat, gunakanlah masa sehatmu sebelum datang masa sakit. Gunakanlah masa lapangmu sebelum datang daripada masa sempit. Gunakanlah kekayaanmu sebelum datang kemiskinan menimpamu. Inilah Nabi ketika memotivasi para sahabat seperti itu. Untuk senantiasa membuat prinsip aji mumpung di dalam setiap kesempatan diberikan Allah SWT untuk digunakan dengan ketaatan pada Allah SWT. Kemudian berikutnya, bagaimana Nabi juga mengarahkan, bahkan Allah SWT senantiasa mengarahkan. Jangan sampai ketika dihadapkan kesempatan untuk membuat kebaikan, waktu itu tertunda, waktu itu ditunda-tunda. Wasyari'u ila maghfirah. Bagaimana Allah SWT selalu memberikan daripada kalimat-kalimat kepada arah kebaikan itu harus bersegera. Ya. Bersegera di dalam melaksanakan kebaikan-kebaikan tersebut. Kecepatan yang tidak bernuasa, tergesa-gesa, inilah yang menjadi filosofi daripada para sahabat di bawah bimbingan Rasulullah SAW untuk menghadapi setiap waktu digunakan untuk ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, bagaimana Nabi menutup setiap daripada aktivitasnya ini dengan melakukan satu langkah yang namanya muhasabah. Dan indah sesuatu yang dipesankan Nabi dalam kehidupan, sehingga menjadi jargon para sahabat. Bagaimana konsep muhasabah ini menjadi bagian penting untuk senantiasa mengontrol, untuk senantiasa dapat menghitung-hitungnya setiap amal-amal yang sudah kita lakukan. Sehingga terjadi adalah
akan semakin bisa diperbaikinya perbuatan-perbuatan yang buruk dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Maka para sahabat sering melakukan setiap malam sebelum tidur untuk memuhasabah diri. Muhasabah bukan sekedar pada saat malam Lailatul Qadar, pada saat daripada malam nisfu Sa'ban. Muhasabah bukan sekedar kita buat setiap malam Jumat, tapi muhasabah yang dimaksud adalah bagaimana hari-hari nuansa daripada muhasabah ini akan senantiasa berjalan dalam kehidupan kita. Maka dengan evaluasi hari-hari, maka langkah-langkah berikutnya yang kita buat pun akan semakin sempurna, akan semakin lengkap kebaikan yang kita buat, sehingga tidak ada satupun celah waktu kita kecuali digunakan sempurna untuk ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itulah baginda Rasulullah SAW mengajarkan kepada para sahabat mengatur waktu dengan cermat, sehingga setiap perkara apapun, entah itu tuntutan daripada illal ladina amanu wa amilus sholihat, entah itu tuntutan daripada watawasaw bil haq watawasaw bis sabr, maka takazah, maka apa-apa yang diharapkan daripada dua kinerja ini, para sahabat telah mampu menyempurnakannya. Karena dengan dua inilah kita dibingkai. Dengan dua perkara ini kita dibingkai akan menjadi umat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mampu memadukan antara kepentingan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan beribadah, dan sebagai umat Rasulullah SAW dengan menjalankan satu kerja, yaitu kerja dakwah, kerja saling menasihati, mengajak manusia taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang dimaksud, yang dikehendaki Allah SWT tentang apa-apa yang ada di dalam surat Al-Asr, yang ada di dalam surat Al-Asr, sehingga betul-betul kita menjadi orang yang beruntung, terbebas daripada orang-orang yang digolongkan rugi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan dengan sedikit uraian ini, kita akan senantiasa memperbaiki langkah-langkah kehidupan kita, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin membuka peluang jalan kita mengikuti kehidupan dan jalan para sahabat untuk mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.